Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jelita dengan NPM A1M023056. Saya sebagai materi 1. Halo semua, perkenalkan nama saya Alisa Helia Oktani dengan NPM A1M023006. Saya di sini sebagai pemateri 2. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Saskia Agustina Ahmad dengan NPM A1M023054. Di sini saya sebagai pemateri. Perkenalkan, nama saya Paulina, NPM A1M023024. Saya sebagai pemateri 4. Perkenalkan, nama saya Walensa Cisa dengan NPM A1M023018. Saya sebagai pemateri 5. Demikian perkenalan dari kelompok kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini kan kita membahas tentang periode perumusan Pancasila. Periode perumusan Pancasila itu adalah periode perumusan Pancasila dalam sidang PPU-PKI kedua yang dilaksanakan pada tanggal 16 Oktober 1945, yang mana naskahnya bernama Pembukaan Hukum Dasar atau sering disebut dengan Sidang Jakarta. Di sini saya sebagai pemateri 2. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang Piagam Jakarta dan badan yang berperan dalam perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Yang pertama, Piagam Jakarta atau yang dapat kita kenal sebagai Jakarta Charter on Religious Freedom and Pluralism merupakan suatu pernyataan yang melambangkan kebebasan dalam beragama dan pluralisme dalam hukum Indonesia. Piagam Jakarta disusun oleh Panitia 9 atau 9 tokoh Indonesia pada tanggal 11 Juni 1945. Yang kedua materi tentang badan yang berperan dalam perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Yang pertama, Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI yang merumuskan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Yang kedua, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI yang menetapkan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Baiklah, di sini saya sebagai pemateri 3 akan menjelaskan bagian-bagian perumusan Pancasila. Bagian perumusan Pancasila dimulai dari Jepang yang tersendat bersekutu, dilanjutkan dengan pembentukan BPUPKI. Setelah pembentukan BPUPKI diselenggarakan, selanjutnya adalah sidang pertama pada tanggal 31 Mei 1945. Di sini mereka membahas tentang merancang dasar-dasar negara. Dilanjutkan dengan sidang kedua pada tanggal 4 Juni 1945 yang mana mereka di sini membahas tentang merancang dan merumuskan Undang-Undang Dasar 1945. Setelah sidang 1 dan sidang 2 dilaksanakan, di sini selanjutnya mereka membentuk Panitia 9. Setelah terbentuknya Panitia 9, di sini mereka merumuskan Piagam Jakarta. Setelah Piagam Jakarta dirumuskan atau disampaikan, mereka melanjutkan yaitu melakukan perubahan pada sila pertama Pancasila sebagai dasar negara. Baiklah, saya sebagai pemateri 4, saya akan menjelaskan tentang Panitia 9. Panitia 9 merancang pembentukan Undang-Undang Dasar. Adapun anggota-anggotanya yaitu Soekarno, Muhammad Yamin, Muhammad Hatta, Maranis, Radin Abdurrahman, Abu Sayyid, Abdul Qahar, Wahid, dan Ahmad. Baiklah, saya di sini sebagai pemateri 5 akan menjelaskan rumusan Pancasila yang termuat dalam naskah Piagam Jakarta. Dalam alinea keempat naskah Piagam Jakarta terdapat rumusan dasar negara sebagai berikut: 1. Ketuhanan dengan kewajiban syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.